Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur kita semua boleh lagi diperjumpakan dalam persekutuan ibadah bersama. Gabungan pria kaum Bapak dan wanita kaum Ibu, kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus. Untuk itu, saya menyambut dengan penuh sukacita kebersamaan kita dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Sekali lagi, saya menyambut kita sekalian pria kaum Bapak dan wanita kaum Ibu kolom 1 dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Dan perlu diinformasikan bahwa ibadah malam hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Syamas Audi Tuda. Disilakan kepada Kadim. Shalom, damai di hati. Selamat malam dan kita berjumpa kembali. Kami menyapa dalam kasih Yesus Kristus kepada seluruh pria kaum Bapa dan wanita kaum Ibu, Jemaat Gemim Sobat Kristus yang pada malam hari ini boleh bersama-sama kita berkumpul lagi dalam ibadah pada malam hari ini walaupun masih melalui online, kita belum bisa bersama-sama dan kita berharap tentunya dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa ibadah tatap muka. Pada malam hari ini kita akan beribadah bersama dan untuk itu kita akan memuji nama Tuhan dan untuk memulai ibadah ini kita bersama-sama menyanyi Gerun Jemaat nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan dan apa yang seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini tentunya setelah melewati satu hari ini dari pagi hingga malam ini, kami percaya bahwa tidak ada satu manusia pun yang luput dari berbagai kesalahan, yang luput dari berbagai dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama kita, apakah itu secara sengaja maupun tidak sengaja, apakah itu secara sadar maupun tidak sadar, kita berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, menutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus, pada malam ini Tuhan, kami datang kepadamu, seluruh pria kaum Bapa dan wanita kaum Ibu yang boleh bersama-sama dengan kami, apakah melalui pengarah suara atau melalui channel YouTube yang kami gunakan untuk beribadah pada malam hari ini. Kami percaya Engkau melayakan dan menyucikan kami. Kami datang kepada Tuhan karena begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan Engkau. Sedari pagi bahkan dari hari-hari yang lalu hingga saat ini ketika kami bersekutu di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan memohon pengampunan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami dalam kehidupan kami begitu banyak berbuat kesalahan, baik kepada Engkau Tuhan, maupun kepada seisi rumah kami, apakah itu istri atau suami, anak atau orang tua, kakak atau adik, saudara atau tetangga, bahkan siapapun Tuhan,
yang secara sengaja maupun tidak sengaja kami telah berdosa. Ampuni kami yakin dan percaya bahwa kuasa dan pengampunan-Mu akan mensucikan kami, dan kami akan belajar untuk terus memperbaiki kehidupan kami dan lebih taat akan perintah dan larangan Tuhan. Ini doa kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sambut doa tadi dengan menyanyikan pujian rohani Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Selanjutnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini, dan kami ambil sesuai dengan penjabaran trilogi pembangunan jemaat, yaitu dari Kejadian 9 ayat 1 hingga yang ke-17. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus untuk menerangi hati pikiran kita agar bisa membaca, agar bisa merenungkan, bahkan memaknainya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, pada malam hari ini kami dengan keberadaan kami dalam ibadah kami ini, kami akan bersama-sama merenungkan berita firman-Mu yang terambil dalam Kejadian 9 ayat 1-17. Kami mohon Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami, terlebih hamba-Mu yang saat ini Engkau percayakan untuk menuntun pembacaan dan perenungan ini. Berkati hamba-Mu, dicerahkan, diberikan hikmat agar dapat berkata-kata, dapat berkhotbah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Doa kami siap mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membacakan bersama-sama, saya membaca dan Bapak Ibu bisa bersama-sama juga membaca dari rumah kita masing-masing ya. Kita mulai. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan segala keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sudah membaca tadi pembacaan yang terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ke-17 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembacaan ini sudah kita kenal sudah kita dengar, bahkan sudah kita baca dari semenjak masih sekolah minggu. Sehingga kisah tentang Nuh ini dan bagaimana akhir dari kisah Nuh ini, kita tahu betul bahwa di sana ada perjanjian. Ya. Dan kita juga sedari kecil, sejak masih sekolah minggu, sudah sering bernyanyi atau bahkan mengajarkan kepada anak kita lagu yang judulnya Pelangi ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kita pasti semuanya mengenal ya syair lagu yang saya nyanyikan tadi. Bahkan dalam memori kita, dalam ingatan kita, simfoni lagu tersebut itu masih cukup segar kita ingat, atau kita masih bisa mengingatnya dengan jelas. Nah, pelangi bukan sekedar penghias sebuah lagu saja. Pelangi bukan pula sekedar kata-kata yang digunakan oleh penyair, kemudian dibuat syair atau dibuat sebuah lagu. Pelangi dari pembacaan kita ini adalah tanda perjanjian antara Allah dan kita manusia. Dan itu terjadi ketika Allah sudah memusnahkan bumi dengan air bah yang begitu dahsyat, dan tidak satupun makhluk yang dibiarkan hidup pada waktu itu, kecuali Nuh beserta keluarganya dan hewan yang berpasang-pasangan itu. Nah, Alkitab
tidak menggunakan kata pelangi. Alkitab memakai kata busur di atas awan. Jika Allah mengirimkan awan pekat, maka ketika terlihat pelangi, Allah akan mengingat bahwa perjanjiannya dengan Nuh pada waktu itu, ia tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi bagian dari kita ketika di langit itu tampak busur yang berwarna-warni yang kita sebut pelangi itu? Nah, ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita bagaimana Allah pernah murka dengan memusnahkan seluruh umat manusia dan makhluk yang ada di dalamnya dengan air bah. Sehingga pada waktu itu, dengan pemusnahan itu kita bisa menyimpulkan bahwa kejahatan manusia pada waktu itu benar-benar sudah sampai mencapai tahta Allah atau betul-betul sudah melukai hati Tuhan. Allah memang setelah pembacaan di Nuh itu, perjanjian dengan Nuh maksud kami, dan pembacaan yang kita baca ini, memang berjanji tidak akan mengirimkan air bah untuk menghukum manusia. Tetapi dia juga tidak berkata bahwa tidak ada hukuman lagi. Nah, bagaimana mungkin Allah yang adil itu akan membiarkan dosa yang kita lakukan merajalela dan sewenang-wenang di dalam kehidupan manusia yang menguasai bumi ini? Penghakiman itu tetap ada. Penghakiman itu adalah janji Tuhan juga. Tetapi tidak dengan air bah lagi. Ada waktunya ketika kita seluruh umat manusia akan dikumpulkan dan akan dihadiri oleh hakim yang agung, yaitu Tuhan sendiri. Dan Alkitab juga menyebutkan adanya atau ada yang disebut dengan buku kehidupan. Setiap orang yang namanya tidak tercantum dalam buku itu, maka mereka akan menerima penghukuman kekal. Tetapi mereka yang percaya dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka mereka akan menerima hidup kekal. Petrus sendiri dalam 2 Petrus 3 ayat 7 berkata, tetapi oleh firman itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, perenungan kita pada malam hari ini juga bisa kita simpulkan bahwa pelangi memberikan lukisan yang indah di langit ya ketika selesai hujan. Bahkan kita kalau mendapatkan momen itu berlomba-lomba untuk bisa mengabadikan pelangi itu dalam kamera atau dalam HP yang kita gunakan ya, supaya kita bisa memiliki satu foto yang indah dengan latar belakang pelangi. Namun pelangi adalah peringatan supaya kita semua, saya sendiri, Bapak Ibu yang ada di rumah, itu tidak hidup lagi dalam kefasikan. Sebab pelangi diberikan tanda setelah Allah menyapu bumi dengan air bah. Pelangi itu indah. Pelangi itu tanda. Pelangi itu juga peringatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya dari waktu ke waktu tidak pernah sepi dari berbagai tantangan. Apalagi kita, keluarga-keluarga yang ada di kolom 1 ini, Bapak Ibu yang bergumul dengan bagaimana mempertahankan rumah tangga kita, bergumul dengan bagaimana menghidupi anak-anak kita, berbagai macam pergumulan. Terkadang ada saja
orang yang percaya atau kita, bahkan dalam kolom 1, yang menyerah karena tidak mampu, tidak kuat menghadapi semua realita kehidupan. Begitu banyak realita kehidupan yang kita hadapi. Angsuran yang belum terbayar, hutang kepada orang lain, janji kepada orang lain, janji kepada anak, kebutuhan keluarga kita, itu semua realita. Tetapi ada orang percaya yang sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan umatnya untuk selamanya hidup dalam pergumulan dan penderitaan. Namun apakah Tuhan akan dengan mudah memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan? Tentu tidak demikian. Tuhan sudah memberikan otak, pikiran, memberikan tangan, memberikan berbagai macam organ tubuh agar kita bekerja, agar kita juga berpikir mana yang baik, mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan kita, mana yang harus kita penuhi segera, mana yang harus kita tunda dulu, atau mana keinginan yang mungkin kita tidak harus penuhi sama sekali. Dari kisah indah Nuh dan keluarga ini, tentunya kami dan saya dan seluruh Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini mendapat pengajaran penting tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya. Ketika kita melihat pelangi, itu adalah tanda bahwa Tuhan pernah menghukum umat manusia, namun Tuhan juga pernah berjanji untuk tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Sehingga yakinlah bahwa dalam setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kita lakukan, bahwa ada pelangi yang akan mengingatkan kita bahwa badai pergumulan itu akan selesai. Namun dengan selesainya badai itu bukan berarti kita terbebas. Kita masih punya tugas untuk bagaimana untuk tidak hidup menjadi orang fasik. Tetap mengingat apa yang sudah diperintahkan atau yang menjadi larangan bagi kita. Sebagaimana janji Tuhan kepada Nuh, demikian janjinya kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi air bah. Artinya tidak akan ada lagi penghukuman. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan lagi penghukuman, melainkan rancangan damai sejahtera. Tuhan menghendaki saya dan Bapak Ibu sekalian harus terus melanjutkan kehidupan ini dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita, namun kita juga harus melakukan bagian kita. Karena itu, bagi kita semua adalah wajib untuk hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul erat dengan Tuhan. Maka kepada janji Tuhan yang dinyatakan bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara kehidupan kita dan keluarga, dan menganugerahkan kehidupan yang penuh damai sejahtera, sekarang dan selamanya, akan terpenuhi dan kita akan mendapatkan kehidupan kekal yang sudah dijanjikan kepada kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang nanti kita akan serahkan kepada bendahara masing-masing BIPRA, pria kaum bapak dan kaum ibu. Nah, sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi Kirun Jemaat nomor 365B, Tuhan ambil hidupku dan apa yang seterusnya. Pakailah
Setelah tadi kita memberikan persembahan, sekarang kita tiba pada doa umum dan kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, setelah kami tadi memberikan persembahan, kami tentunya berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi. Kami berdoa biar persembahan ini menjadi berkat bagi pelayananmu di jemaat kami. Biar Engkau menuntun memberkati untuk seluruh pemegang kas atau bendahara, baik di kolom kami maupun di jemaat kami, yang akan mengelola persembahan yang sudah kami kumpulkan, biar persembahan ini betul-betul digunakan untuk pelayanan Tuhan di jemaat kami. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan, kaum bapak, kaum ibu yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami berdoa biar kami diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan dalam memimpin dan mengelola rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat hidup dan membimbing anak-anak atau siapapun yang berada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin gereja kami, mulai dari sinode sampai ke jemaat kami, ketua jemaat, badan pekerja, dan seluruh pelsus, terutama kami juga Tuhan, pelayan khusus yang ada di kolom 1, Bapak Penatua, Rekinean Mandik, dan hamba sendiri. Kami berdoa biar kami terus diberkati Tuhan, biar pelayanan Tuhan tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang kita tahu bersama dalam pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa gereja kami juga sudah mulai peribadatan di gedung gereja, dan kami juga berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, kami bisa sepenuhnya menjalankan pelayanan dan kehidupan kami. Kami berdoa buat pemerintah kami, terutama untuk pelaksanaan agenda pemilihan kepala daerah langsung yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu lagi. Kami berdoa biar pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik, dijauhkan dari berbagai macam gangguan atau upaya-upaya yang akan mengacaukan kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya di kota kami, Kota Manado. Kami berdoa biar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka, dan pemimpin yang ditetapkan betul-betul menjadi pemimpin yang berbuat untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan sendiri atau golongannya. Kami berdoa buat juga pemerintah di pusat, presiden kami dengan berbagai jajarannya, aparatnya, dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan kami. Biar Bapak Presiden dan seluruh pemerintah sampai ke lingkungan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan pergumulan yang saat ini mungkin kami sedang gumuli Tuhan, penderitaan, permasalahan yang kami hadapi dan keluarga kami hadapi. Biar Tuhan memberikan kami jalan keluar, berikan kami hikmat dan kekuatan, biar kami keluar menjadi pemenang dari setiap pergumulan kami. Ini doa kami, dan kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini. Kita menyanyi NKB atau pujian rohani Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus akan memberkati seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu, bahkan seluruh jemaat kolom 1 dari saat ini hingga Tuhan datang yang kedua kali. Demikianlah ibadah kita telah selesai, dan terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kita sudah bersama-sama beribadah bersekutu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Shalom, damai di hati, dan kami kembalikan kepada penyelenggara. Selamat malam. Demikianlah ibadah gabungan pria kaum bapa dan wanita kaum ibu malam hari ini telah terlaksana dengan baik, dan tentunya kita meyakini bersama bahwa semua ini boleh terjadi karena campur tangan Tuhan dalam persekutuan ibadah kita malam hari ini. Dan atas nama seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu yang hadir dalam persekutuan ibadah ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim yang terutus, yang terkasih Bapak Syamas Audituda, yang sudah menuntun kita, bahkan menyegarkan kita kembali dengan firman Tuhan, bahkan di dalamnya sudah mendoakan kita semua. Sekali lagi terima kasih, doa tersampaikan untuk Bapak Syamas bersama keluarga, kiranya terus diberkati dalam tugas pekerjaan, terlebih dalam tugas pelayanan di Jemaat Gemim Sobat Kristus, terlebih di kolom 1. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih juga kami sebagai penyelenggara menyampaikan kepada seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, dan biar kiranya apa yang sudah kita lakukan itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih, kita akan berjumpa pada persekutuan ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Hidup